bahwa orang-orang fakir itu memilih 5 perkara dari sifat-sifat yang terpuji. Tidak kalah dengan orang-orang fakir, orang kaya juga pun demikian memilih 5 perkara, tetapi min sifatil madmumah, tapi dari sifat-sifat yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alaihi sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para sahabat-sahabat, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih di maqalah yang ke-13 ya. Kemarin kita flashback ke belakang dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah selalu merahmatinya. Beliau pernah berkata bahwa orang-orang fakir itu memilih 5 perkara dari sifat-sifat yang terpuji. Tidak kalah dengan orang-orang fakir, orang kaya juga pun demikian memilih 5 perkara, tetapi min sifatil madmumah, tapi dari sifat-sifat yang tercela. Kalau orang-orang fakir milih 5 perkaranya, 5 perkara yang terpuji. Kalau orang kaya memilih 5 perkara cuma perkara yang tercela.
Orang-orang fakir memilih yang pertama apa kemarin? Rohatan nafs, memilih satu tentramnya jiwa. Yang kedua wa faraghatal qalbi, kesenggangan hati. Yang ketiga yang dipilih orang-orang fakir wa ubudiyatar rabbi. Yang ketiga memilih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat wahiffatal hisab, yang dipilih orang-orang fakir adalah ringannya hisaban. Terus yang terakhir, yang kelima yang dipilih oleh orang fakir adalah wadarajatal ulya, derajat yang tinggi. Masya Allah. Nah sekarang selanjutnya wahtarul aghniya'u, memilih orang-orang kaya. Ada orang-orang kaya, ada. Siapa kemarin orang kaya itu? Kemarin apa katanya orang-orang kaya? Alladzina ahabbul amwal, yaitu orang-orang yang terlalu cinta harta. Tuh, orang-orang yang terlalu cinta harta dunia itu. Memilihnya yang pertama su'ban nafs, gitu ya. Yang dipilih orang-orang kaya yang pertama adalah su'ban nafs. Apa su'ban nafs atau ta'ab nafs? Yaitu lelahnya jiwa. Lelah, ta'ab itu lelahnya jiwa-jiwa yang lelah. Kenapa jiwanya sampai terlelah? Li'annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal, setiap waktu dia menghidmah kepada hartanya, ngurusin harta setiap waktu terus menerus. Jadinya capek. Kita punya motor saja gitu, ya Allah capek ngurusin, betul. Ya Allah, kita belum mandi, pagi-pagi motor mas sudah mandi. Coba bayangin kalau motornya punya 10, Pak. Ya Allah, belum mobil itu ya. Ya Allah 10 biji, ini ngayal ini. Ini orang kaya maksudnya. Mobil 10, ya Allah. Kita giliran mandi kapan gitu. Belum segala macamnya. Itu ya. Ngurusin motor, ngurusin mobil, belum apa harta benda yang lain, ya Masya Allah, capek. Jadi yang dipilih orang-orang kaya itu ta'aban nafs, jiwa yang lelah gitu ya, itu semua lelah. Makanya banyak yang kita dengar di media sosial, orang kaya lompat dari lantai paling atas 10 gitu ya, ke bawah terjun, itu terjun bebas, saking lelahnya, saking pusingnya ngurusin harta yang sangat banyak. Masya Allah, itu ya, tidur gak nyenyak gitu, tidur gak nyenyak segala macam. Kalau orang yang tidak punya, yang di emperan saja pakai kardus jadi tidur, betul. Ya Allah, jangan jauh-jauh kita saja gitu ya, gak bawa bantal, gak bawa kasur ke masjid, duduk gitu, dengerin pengajian, pulas. Ya Allah, itu ya. Itu ya Allah. Makanya bedanya orang kaya dengan orang fakir. Lelah, Pak, orang kaya itu lelah. Apalagi kalau punya karyawan yang ratusan atau bahkan yang ribuan, Masya Allah, pusing gitu ya, Masya Allah. Lelah jiwanya lah, lelah. Makanya mereka itu sering suka nyari-nyari hiburan. Berarti senang apa enggak senang ya gitu. Kalau kita perlu nyari hiburan enggak usah kita mas nyari hiburan. Betul ya Allah.
Ya Allah, itulah bedanya gitu ya. Insyaallah lelah orang-orang kaya itu yang dipilih adalah lelah jiwa atau jiwa yang lelah. Yang kedua wasuglal qalb, yang dipilih oleh orang kaya adalah suglal qalb. Apa suglal qalbi itu? Yaitu sibuknya hati, sibuknya hati fi tabkiril amwal, di dalam memikirkan harta bendanya. Ya Allah, sibuknya itu hatinya sibuk, makanya enggak tenang. Sebenarnya intinya adalah hati, sumbernya itu adalah hati. Tidak tenang itu karena hatinya resah, gundah gulana dan sebagainya. Allahu Akbar. Padahal kalbu itu Allah ciptakan spesialis hanya untuk Allah. Pas ya? Kalbu itu satu dimensi abstrak dalam diri manusia atau dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Allah ciptakan kalbu itu hanya untuk Allah, tetapi orang-orang kaya disibukkan hatinya untuk memikirkan harta, padahal itu semua sampah. Itu semuanya sampah. Makanya gak tenang. Orang luar negeri gitu, orang kaya sampai nyari-nyari ketenangan gitu ya, sampai nyampe ke Indonesia gitu nyari. Gitu ya Allah. Ini ada katanya orang-orang gitu ya, nyari ketenangan ke Indonesia. Katanya dia dengar-dengar katanya di Indonesia katanya ada obatnya, karena dia tidak pernah bisa tidur ketika malam dia nggak bisa tidur. Penyakit apa teh? Nggak bisa tidur. Hah? Insomnia, nggak bisa tidur katanya. Nyari katanya ke Indonesia obatnya, katanya di Indonesia ada apa? Sholat itu obat apaan katanya gitu. Ini nyari sholat itu. Allahu Akbar. Nah, ketemulah dengan seorang ustadz atau kiai gitu, dijelaskanlah dan segala macamnya, masya Allah. Gitu ya. Ternyata sebelum sholat saja sudah tenang. Kalau kita masuk masjid ya, sebelum sholatnya saja gitu sudah tenang, masya Allah. Itulah hebatnya, hebat. Sebelum sholat gitu ya, baru masuk masjid saja hati itu sudah adem gitu. Dan emang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati itu emang buat Allah gitu, masya Allah, hanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika masuk ke tempat yang suci, tempat yang bersih, masya Allah, tenang, nyaman gitu. Ya Allah, makanya jagalah sholat kita gitu ya, jagalah sholat, jangan sia-siakan sholat. Kalau kita nih berani-berani meninggalkan sholat, sama aja kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di aliran kita bisa terang gitu ya, karena ada listrik ya. Listrik itu ada apanya? Kabelnya. Kalau kita diibaratkan, kalau kita ninggalin sholat sama aja dengan kita memutuskan kabelnya gitu. Insyaallah awas hati kita akan gelap kalau kita berani-berani meninggalkan sholat. Hati-hati ya. Kalau bagi kita mungkin berat ya, meninggalin sholat segala macam, mungkin ada sesuatu yang kurang. Tetapi ada sebagian orang yang sudah biasa ketika meninggalkan sholat. Subuh lewat, itu bangunnya jam 7, jam 8, masya Allah. Berangkat kerja siang, makan siang, istirahat, boro-boro sholat, masuk kerja lagi gitu ya. Pulangnya sore, asar lewat gitu, maghrib masih di jalan gitu. Ya Allah, isya udah kelelahan tidur gitu, baik itu setiap hari. Nauzubillah summa nauzubillah.
Makanya dia terus kejar dunia, padahal dunia itu diibaratkan seperti bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin jauh meninggalkan kita. Betul gak? Kita pernah ngejar bayang-bayang? Pernah. Makanya dunia diibaratkan seperti sarab fata morgana. Dunia itu diibaratkan seperti fata morgana, dan emang itu semuanya akan kita tinggalkan. Betul gak Pak? Yang kaya sekaya apapun akan meninggalkan dunia. Masya Allah. Ini buat renungan kita apa ya, biar kita tidak kebablasan nyari dunia. Was, jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Ad-dunya ghararatun wa ma fiha. Dunia itu nipu dan segala sesuatu zuhrah. Itu ya, yang ada di dunia ini awas nipu kita. Jangan sampai kita tertipu. Orang dari muda sampai tua terus ngumpulin dunia, harta benda sebanyak-banyaknya, sampai lupa bahwa dia akan kembali kepada yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla. Lupa segala-galanya, lupa sholat, ibadah, segala macam. Ya Allah, ketika datang panggilan terakhir di dunia ini, panggilan malakal maut itu ya, mati, inna lillahi wa inna ilaihi, semuanya harta bendanya dia tinggalkan begitu saja. Ya Allah, tidak ada yang dia bawa sedikit pun, tidak ada sama sekali yang dibawa. Yang dibawa untuk menuju Allah cuma 3 helai kain putih dan paling kasar itu Pak. Betul gak? Apakah ada dari sutra boro-boro ya? Yang kaya pun gak pakai sutra, sama aja dengan orang biasa, sama. Allahu Akbar. Walaupun ada orang yang pakai cincin, alat segala macam, dilepas semuanya. Sama dengan kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, dan kita akan kembali kepada Allah pun demikian, tidak membawa apa-apa. Masya Allah. Nih buat renungan kita. Ini orang-orang kaya, awas jangan lupa, awas ya, jangan lupa, jangan terperdaya dengan dunia. Karena di sini orang-orang kaya milihnya syughlal qalb gitu ya, sibuk hatinya itu memikirkan dunia. Kemudian yang ketiga yang dipilih oleh orang kaya, wa ubudiyatad dunya. Tuh, ya Allah, mengabdi dirinya kepada dunia. Masya Allah. Itu kita jadi hamba dunia, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba uang dan sebagainya. Allahu Akbar. Hati-hati. Faman ahabba syai'an fahuwa abduh, barang siapa yang lebih mencintai sesuatu, fahuwa abduh, maka dia akan menjadi hambanya sesuatu tersebut. Kita contohin syai'an itu uang. Barang siapa yang sangat mencintai uang, maka dia akan menjadi hamba uang. Barang siapa yang lebih mencintai pangkatnya, barang siapa yang lebih mencintai jabatannya, fahuwa abduh, maka dia akan menjadi hamba pangkatnya, hamba jabatannya. Gak mau masuk masjid karena banyak di masjid mah orang-orang fakir, kata gitu, bisa ketularan belangsak. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini hati-hati, awas. Baru kaya sedikit gak mau lagi. Ketika belangsa, ketika sama-sama gitu, ya Allah mau bareng-bareng berjamaah di masjid, dengerin pengajian, Allah kasih kaya dikit aja lupa. Itu ya, lupa masjid, lupa temen gitu ya. Ya Allah, lupa ngaji dan sebagainya karena sudah kaya, padahal kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan dunia ini akan hancur, gitu ya, dunia ini akan hancur, tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Allahu Akbar. Suatu saat Allah akan ambil lagi dunia yang ada dalam diri kita. Kemudian lagi orang-orang kaya milih apa? Wasyiddatal hisab, beratnya hisaban. Orang-orang kaya milihnya berat hisaban. Kalau kemarin ya orang-orang fakir gitu, orang-orang kagak punya rumah, nggak punya gitu ya, ngontrak ke sini kemana-mana, ngontrak apa yang mau dihisab? Betul, mau dihisab ini kontrakan rumah siapa? Betul. Allahu Akbar, gak punya apa-apa, harta benda gak punya tuh. Dia mau ngehisab tabungan di bank, boro-boro gak punya gitu tabungannya. Mau ngehisab apanya gitu. Allahu Akbar. Itu ya. Tetapi orang-orang kaya kendaraannya banyak gitu ya, harta bendanya melimpah ruah, rumahnya di mana-mana. Ya Allah, satu rumah saja coba kalau dihitung-hitung itu ya, orang-orang kaya biasanya bikin rumah paling berapa mm-an gitu ya kalau orang kaya, betul gak? Ya Allah, coba kalau kita mah cuma ya biasalah, standar. Itu Allahu Akbar. Itu jadi ternyata berat hisabannya, berat nih orang kaya. Kenapa? Karena harta itu depan belakangnya akan ditanya, engkau dapatkan dari mana dan engkau belanjakan kemana. Itu ya Allah. Ini renungan ya buat kita. Wastu syiddata. Kenapa berat hisabannya? Bisa babil amwal, tuh disebabkan harta benda yang dia punya. Wa man nawaqashal hisaba udziba wa man ahabba syai'an udziba bih. Masya Allah. Barang siapa yang diberatkan hisabannya, udziba, maka dia akan disiksa tuh. Dan wa man ahabba syai'an udziba bih, dan barang siapa yang lebih mencintai kepada sesuatu, udziba bih, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai. Betul ya, kita tadi lebih mencintai motor, mobil, ya Allah itu baik diurus itu ya. Masya Allah. Awas nih, hati-hati, kita disiksa dengan itu semuanya. Yang terakhir yang dipilih orang-orang kaya, wadarajata supla. Wadarajata supla yang dipilih oleh orang kaya di sini adalah derajat yang rendah. Wasya, derajatnya yang rendah. Apa derajat yang rendah itu? Wahia ad-dunya, yaitu mereka lebih memilih dunia, padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu lebih utama, lebih baik baginya dan lebih utama baginya. Masyaallah. Tetapi mereka lebih memilih dunia. Itu masyaallah binisbatil dartal ikhlas saya, karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya sama sekali gitu ya. Masya Allah, nggak ada apa-apanya ya. Masya Allah. Awas nih, hati-hati Pak ya, hati-hati tertipu kita, hati-hati ya Allah. Nah inilah 5 perkara yang dipilih oleh orang-orang kaya. Apa yang pertama? Ta'aban nafs, jiwa yang lelah. Kedua, sughlal qalb. Apa sughlal qalb itu? Sibuknya hati. Ketiga, wa ubudiyata dunya, mengabdikan dirinya kepada dunia. Kemudian yang keempat, wasyiddatal hisab, berat hisaban. Yang kelima terakhir, wadarajat supla, yang mereka pilih adalah derajat
yang rendah. Tuh, jadi kebalikan daripada yang dipilih oleh orang-orang fakir. Itu kalau orang fakir apa, kebalik lagi, satu yang dipilihnya apa, rohatan nafsi itu ya, senang hati. Terus wafaragatul qalbi, senggang hati. Terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khifatul hisab, beringan hisaban terakhir. Wa darajatul ulya, yaitu derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kehidupan di dunia ini sementara. Awas ya, yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, sementara. Juga yang di bawah nih, yang tidak punya apa-apa, juga jangan tersiksa, karena itu juga sementara. Yang kaya yang miskin sama saja. Awas ya, sama saja. Yang paling tinggi derajatnya siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah tidak pernah melihat suwarikum, wajah kita, wazanikum, dan juga badan kita, harta kita dan sebagainya. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kita. Takwa apa enggak kita kepada Allah? Gitu ya. Walaupun kita dijadikan orang kaya, ataupun kita dijadikan orang yang sederhana, atau kita dijadikan orang yang tidak punya apa-apa, semuanya ujian dari Allah. Yang kaya ujian, miskin ujian, semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau orang kaya, pandaikah dia bersyukur? Nih ya, harus pandai bersyukur. Nah, kalau orang-orang yang tidak punya harus banyak sabar. Itu kuncinya, gitu, harus banyak sabar. Itu karena kalau tidak Allah hendaki kita jadi orang kaya, walaupun kita peras keringat, banting tulang, kepala dibikin jadi kaki dibikin jadi kepala, sudah tidak tahu siang dan malam, habis semuanya buat nyari dunia. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mengirodahkan dia jadi kaya, kira-kira jadi kaya apa enggak? Tidak. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Gitu. Itu yang kita sering wirid. Itu tidak akan ada yang bisa menghalangi ketika Allah sudah mengasihi kepada seorang. Kalau Allah kasih seorang, tidak akan ada yang bisa merubahnya, mencegahnya. Tetapi ketika Allah halangi, tidak ada yang bisa nolong seorang pun tuh. Bahwa semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing yakin kita mah orang beriman, orang yang punya iman. Awas, ketika kita diuji, ya Allah, ini ujian, sakit, ujian gitu ya. Betul gak? Sakit ujian, ya Allah. Untuk apa? Untuk merasakan bahwa nikmat sehat itu ya. Makanya Allah kasih sakit gitu. Maka Allah itu sayang ke kita. Jangan sampai kita lupa. Kenapa? Karena ada orang yang lupa diri. Betul. Yang seumur-umurnya tidak pernah sakit, siapa? Fir'aun. Itu diceritakan, Fir'aun itu gak pernah sakit. Itu makanya sampai-sampai dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan karena tidak pernah sakit. Allah, di sini ada gak yang gak pernah sakit? Nggak ada. Harus ada sakit mah gitu ya. Asal jangan terlalu parah, baik. Betul ya. Ya Allah, gitu, sakit harus ada. Pengingat itu sakit itu, buat ngingetin kita bahwa bernilai sekali sehat itu. Kemarin kita udah bahas kan ya.
Gitu, sehat kita itu harus kita jaga sebaik-baiknya karena nggak ada stoknya. Itu yang ngasih hanya Allah. Itu dokter nggak bisa ngasih, rumah sakit nggak bisa ngasih, gitu, obat nggak bisa ngasih. Yang bisa ngasih hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang gitu yang menyesal ingin gitu ya subuh berjamaah tiap subuh, setiap hari ingin sholat berjamaah 5 waktu, tetapi apalah daya tangan tak sampai karena kondisinya sakit. Coba ya Allah, makanya ketika kaki kita bisa berjalan, jalankanlah ke jalan Allah. Itu ya, subuh kita jalan kaki. Itu jangan sampai nanti nikmat kaki bisa ngelangkah, bisa jalan itu dicabut Allah, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dicabut baru tahu, ya Allah ternyata nikmat punya kaki sehat, punya kaki bisa ngelangkah itu nikmat. Tapi mengapa dulu itu dilangkahinya ke tempat-tempat yang bukan tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah tidak bisa berjalan baru itu ya, kalau ini mah ke cucunya, coba bawa nih kaki gendong ke masjid gitu ya, kalau sudah sakit gitu kata cucunya gitu ketika sehat kemana aja kayak kan gitu ya. Masya Allah, jangan sampai ke masjid itu pertama kali dan terakhir tuh ya. Bahkan ada guru gitu yang ngomong kalau yang tidak mau pernah ke masjid jangan disolatin di masjid, ngapain gitu, itu bahasanya gitu. Allahu Akbar, jangan sampai kita ketinggalan ya. Kenapa? Karena nanti masjid, bait-bait Allah gitu yang ada di muka bumi ini seluruhnya nanti akan menjadi kendaraan kita melewati sirat. Kenapa? Karena nanti pada waktu kita menyeberang sirat itu banyak sekali kaum-kaum yang diam gak mau jalan. Kenapa? Saking takutnya. Masya Allah. Makanya adanya sekaum itu pengen punya apa, seandainya ada kendaraan yang bisa lewat gitu ya, enak kayaknya gitu. Betul gak? Kita saja semua kemana-mana pakai kendaraannya. Betul. Ini padahal rumahnya dekat dengan masjid, pakai kendaraan juga ke masjid. Masya Allah, nggak apa-apa gitu. Kendaraannya dipakai ibadah itu. Nah, di sana kaum-kaum itu pengen sekali bisa melintasi sirat pakai kendaraan. Coba. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan masjid-masjid. Itu ya masjid semua ini apa nih? At-taqwa. Dibikin nih kendaraan At-taqwa gitu ya. Semuanya jemaahnya pada masuk. Pertama kali Bapak DKM-nya. Wah, DKM dan para aparat itu semuanya itu ya masuk tuh. Terus imamnya gitu. Jangan imam dulu kan, DKM-nya dulu. Iya, terus jamaahnya ya Allah berbondong-bondong masuk. Itu ya, Gramapuri ini berbondong-bondong masuk jamaah. Yang suka mulajamah istiqomah ke masjid At-Taqwa semuanya pada masuk. Wah, berbondong-bondong. Tapi ada ini ya, ada yang tidak masuk. Pas kata malaikat, kenapa? Itu yang gak masuk kenapa? Orang-orang pada masuk rame-rame gitu, berdesak-desakan, berbondong-bondong. Kenapa kamu diem baik gitu? Ya, itu si orang itu ngejawab, aduh malaikat, saya gak pernah masuk. Ya Allah, nyesel katanya. Orang-orang yang jarang masuk ke masjid itu nantinya menyesal nanti. Ya orang mah sudah rombongan Masjid At-Taqwa lewat, masuk gitu. Ya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yang ini masih diem baik gitu. Ya Allah, rugi Pak, rugi gitu ya.
Kalau kita tidak mulajamah istiqomah ke ya Allah, rugi ya. Masya Allah, kenapa? Karena ada umat Islam sekarang aneh-aneh. Ada yang ibadah cuma sehari sekali, ya maghrib doang. Ada juga umat Islam itu yang ibadah seminggu sekali kayak orang Nasrani, satu Jumat sekali. Ada juga gitu yang setahun 2 kali. Juga itu nggak masuk masjid, di empernya pulang lagi bawa sendal orang gitu, cuma gantiin sendal baik gitu. Ya, insya Allah sedih yang seperti itu ya. Nanti kerasa nanti. Karena orang-orang yang suka menjaga sholatnya, muhabbadatis sholat, dia tidak akan disiksa. Jangan jauh-jauh di akhirat, di kubur saja, di alam kubur dia akan selamat dari siksa kubur. Di antaranya orang-orang yang menjaga sholat itu. Awas nih, sampai-sampai baginda Rasul nih, padahal kita tahu baginda Rasul itu sangat penyayang sekali kepada umatnya, tetapi kalau giliran berjamaah tegasnya minta ampun Rasul. Dalam hadis dikatakan layan tahiyan, itu ya bagi orang-orang yang sudah suka sholatnya di rumah gitu. Udah sekarang jangan diteruskan lagi sholat di rumah, dibiasain sholat di rumah. Kata Rasul layan tahiyan, udah sekarang mah, sampai sekarang detik ini sudah jangan dilakuin lagi. Kalau masih saja kamu sholat di rumah, kita kata Rasul, la ukhariqanna buyutahum, aku akan bakar rumahmu. Itu kata Rasul. Oh, sampai begitu Pak, aku akan bakar rumahmu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya gitu, Ustadz radikal, bukan. Ini kata Rasul. Saking apanya? Sayangnya Rasul kepada umatnya, jangan sampai celaka nanti, gitu kan? As-salatul jama'atu khairu min salatil faddi bisab'i wa ishrina darajah. Karena salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian, bisab'i wa ishrina darajah. Tuh dengan perbandingan pahala yaitu 27 derajat. Kalau salat di rumah cuma 1, kalau di masjid 27 derajat. Kira-kira banyakan mana? 27, Masya Allah. Sampai pahala yang ad'afan mudha'afah, yang tidak kita tahu itu, ya Allah, besar gitu. Itu juga yang satu kalau Fatihahnya benar. Coba ya, kalau Fatihahnya benar, coba. Ya Allah, itu ya. Nah, sekali lagi yuk istiqomah, kita berjamaah di masjid. Sesibuk apapun kita luangkan waktu kita untuk berjamaah. Kita jaga sholat kita sebaik-baiknya. Kita makmurkan masjid kita, bukan hanya bentuk fisik masjidnya saja yang baik, yang bagus, yang mewah, tetapi juga isinya, dalamnya, ruhnya kita makmurkan dengan sholat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan berkah kasih sayang untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.